Oke deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi 6 yang berjudul itu file system, x86 file system. Dan next, ini ada anggota kami. Yang pertama itu ada Akbar Maulana Al-Fatih, dan kedua itu saya sendiri Farhan Dewanto Putra, yang ketiga ada Muhammad Hanif Ramadan, dan yang keempat ada Muhammad Dafa Haryadi Putra. Oke, mungkin langsung ke materinya aja ya, karena materi kami memang cukup banyak. File system itu dibuat untuk menyusun dan menyimpan data dengan baik dan benar. Untuk membuatnya lebih baik, file system mendukung pembagian data di antara user dan aplikasi, dan juga bersifat persisten sehingga data akan tetap tersedia meskipun di-reboot atau mungkin dimatiin. Pada chapter ini kami juga akan mencoba menyelesaikan beberapa poin permasalahan. Poin tersebut itu adalah file system membutuhkan struktur data on disk atau tersimpan dalam secondary storage yang berguna sebagai pohon untuk directory dan file. Terus yang kedua, file system harus mendukung fasilitas recovery ketika terjadi crash pada sistem. Terus yang ketiga, proses yang berbeda bisa beroperasi pada file system dalam waktu yang bersamaan. Terus yang keempat, mengakses disk sangat jauh lebih lambat daripada mengakses memori secara langsung. Oke, overview dulu ya. Jadi di sini ada 7 layer. Yang layer pertama itu ada layer disk. Layer disk ini digunakan untuk operasi read dan write pada blok yang ada di hard drive. Terus yang kedua ada layer buffer cache, membuat cache dan mensinkronisasikan akses pada blok disk. Terus yang ketiga ada layer logging, memberikan perizinan higher layer untuk membungkus updates pada beberapa blok di dalam proses dan memastikan blok diupdate secara atomik jika mengalami suatu error. Terus yang keempat ada layer inode, menyediakan suatu file. Setiap file tersebut dipresentasikan sebagai sebuah inode dengan i-number yang unik dan sebagai suatu blok yang mengandung beberapa file data. Terus yang kelima ada layer directory yang mengimplementasikan setiap directory sebagai suatu jenis inode yang unik. Terus yang keenam ada layer path name, menyediakan nama path secara hierarkial kayak /user/rtm. Terus yang ketujuh terakhir ada layer file descriptor, berguna untuk mengabstraksi beberapa unix resource seperti pipes, device, file, dan lain-lain, menggunakan interface dari file system. Jadi ketujuh layer ini akan dibahas di materi ini ya. Mungkin yang lanjut ke yang pertama dulu, dari buffer cache layer. Oke, ada dua hal yang harus dikerjakan oleh buffer cache layer ini. Yang pertama itu mensinkronisasikan akses menuju blok disk untuk memastikan hanya satu salinan blok di dalam memori dan hanya satu kernel track yang dapat menggunakan salinan tersebut secara bersamaan. Terus yang kedua ada membuat populer cache block supaya tidak meread ulang dari suatu disk jadi yang sangat lama. Jadi maksudnya supaya blok-blok yang sering dipakai itu kemungkinan besar kan blok-blok yang sering dipakai itu kan bakal dipakai terus ya. Jadi ada sistem di mana yang paling sering digunakan itu bakal dicek duluan gitu sampai yang paling ujung yang paling jarang digunakan. Terus interface utama yang diekspor atau digunakan oleh buffer cache ini itu ada dua, yaitu beread dan bewrite. Beread sama bewrite ini ada di kode x86 di dalam file bio.c. Beread ini digunakan untuk menerima suatu variabel buff yang mengandung salinan blok yang dimana salinan tersebut dapat dibaca dan dapat diubah dalam memori. Sementara bewrite itu digunakan untuk menulis buffer yang telah dimodifikasi menuju blok yang ada pada disk. Oke, ini contoh struktur dari struct buff beread tadi ya, yang itu tuh yang pertama yang buat ngambil salinan blok. Mungkin buat penjelasan code-nya nanti ya, bagian code-nya. Terus di sini juga ada bewrite. Terus ya, suatu kernel harus merilis sebuah buffer jika sudah selesai digunakannya, setelah selesai menggunakannya. Proses melepas ini dijalankan menggunakan barrels. Jadi proses barrels ini itu dijalankan setelah bewrite ya. Oke, buffer cache menggunakan per buffer slip lock untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang menggunakan setiap buffer. Sesuai dengan sistem yang diterapkan, beread mereturn sebuah lock buffer dan barrels melepaskan atau merilis lock tersebut. Nah, di sini beread ya, di situ ada return B, yaitu read B struct. Mohon maaf, ini share screen-nya gerak nggak sih? Halo? Gerak. Masuk. Masuk ya, oke. Nah, maksudnya di sini di dalam B itu kan itu struct buff ya. Di dalam struct buff itu terdapat atribut lock, ntar mungkin dijelasin.
Gimana tadi? Nah, untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang menggunakan state buffer sesuai dengan yang sistem terapkan, Braid tadi kan mereturn sebuah lock buffer dan Braid melepaskan atau merilis lock tersebut. Terus buffer cache memiliki angka buffer yang pasti atau fixed. Jadi nggak berubah-berubah ya, dia punya suatu angka yang pasti untuk menyimpan blok-blok yang ada pada disk. Ya di mana artinya ketika file system ingin mengakses satu blok yang tidak ada di cache, maka buffer cache harus recycle atau mendaur ulang buffer yang sedang menyimpan blok disk yang lain. Buffer cache memulai proses recycle dari buffer yang paling jarang digunakan untuk membuat blok baru. Alasannya tadi itu maksud dari yang jarang digunakan tuh yang sama yang kayak tadi. Jadi kayak kan tadi kan buffer itu kan saya bilang kan di awal ada yang paling sering digunakan, ada yang paling jarang digunakan. Nah, jadi untuk mengganti kalau misalnya tidak tersedia suatu buffer yang kosong, maka buffer yang paling jarang digunakan itulah yang akan didaur ulang atau diganti dengan buffer yang baru. Terus alasan kenapa mengambil buffer yang paling jarang digunakan, karena kemungkinan buffer yang paling jarang digunakan itu nggak bakalan dipakai lagi, maksudnya bakalan dipakainya tuh ntar-ntaran lagi gitu. Oke, lanjut ke code buffer caching ya. Buffer cache menerapkan sistem doubly linked list yang berisi buffer. Pada bio.c terdapat suatu function bernama binit, yang dimana binit ini dipanggil oleh main. Apa yang akan dilakukan binit? Binit ini akan menginisialisasikan list dengan nbuff buffer dalam static array buff. Nah, untuk binitnya sendiri itu ada di sini. Nah, itu ada bcache head.prev, terus ada bcache.head.next ini untuk ngedeklarasi linked list yang buat bagian awal ya, bagian headnya. Karena dia menggunakan double linked list, jadi ada previous sama next juga di bagian node-nya. Nah, untuk mengakses buffer cache ini sendiri menggunakan linked list via bcache head dan menggunakan buffer array. Kenapa nggak gunakan buffer array? Karena adanya sistem yang dimana tadi paling jarang digunakan dan paling sering digunakan, berarti kan selalu terjadi perubahan data di mana data buffernya itu bakal bit-bitnya selalu paling depan. Nah, karena ini penggunaan linked list ini jadi lebih efektif dibandingkan menggunakan array itu sendiri. Nah, ini tadi ya deklarasi static array yang dimasuk di dalam ini tadi. Ini maksudnya isi dari bcache-nya. Buff-nya itu struct buff and buff itu maksudnya jumlah blok pada disknya. Ya nanti ini dipakai untuk susunan linked list yang tadi, struct bcache-nya. Di dalam buffer itu terdapat dua state bits yang terhubung dengannya yaitu bdirty dan bvalid. Bvalid ini digunakan untuk menandai suatu buffer yang terisi oleh suatu salinan dari blok. Sementara, maaf ini bukan bwrite ya, ini bdirty maksudnya, salah ketik. Menandai apakah konten dari buffer tersebut telah dimodifikasi dan harus melakukan proses write ke disk. Jadi kayak suatu penanda gitu kalau bvalid itu maksudnya disknya itu bagian disknya itu udah kerit, terus bwrite itu penanda kalau misalnya maksudnya bdirty ya, salah ketik nih. Bdirty itu maksudnya udah termodifikasi gitu. Jadi kayak udah siap dipindahkan ke disk gitu. Nah, ini ada struktur dari struct buff yang isinya tadi state itu dua tadi ya, bvalid sama bdirty. Next ya. Nah, sekarang kembali ke berit tadi. Ini dibilangnya berit ya, bukan bread ya. Saya juga awalnya ngira ini bread nih, roti. Sekarang kembali ke bread. Berit itu memanggil suatu function bget untuk mengambil buffer yang sesuai dengan sektor yang dipilih. Jika buffer membutuhkan read dari disk, berit akan memanggil either way sebelum berit mengembalikan hasil buffernya. Tadi berit itu. Nah, berit ini kan dalam itu yang di dalam condition if else-nya itu ada either way. Maksudnya itu yang either way itu dipanggilnya di situ. Ya, sebelum either way itu atasnya ada bget. Nah, bgetnya itu yang berit itu yang dipanggil bget itu di situ. Nah, ini struktur dari bget sendiri itu function yang tadi dipanggil dalam berit. Mungkin sekalian ngejelasin aja ya, bentar. Nah, bget ini akan melakukan scanning terhadap list buffer untuk mencari buffer dengan sektor dan device yang telah dipassing atau diberikan saat proses pemanggilan. Jika ditemukan buffer yang sesuai, maka bget akan memperoleh slip lock untuk membuffernya lalu mengembalikan buffer yang telah di lock. Nah, jadi loop pertama nih, ini ada loop pertama. Itu maksudnya tuh dia yang bakal nyari buffer yang kosong terlebih dahulu. Sebentar. Nah, kalau misalnya tadi buffernya itu nggak ditemukan, ternyata mic-nya bermasalah.
Halo, tes. Nah, pokoknya tadi kalau bisa diinfokan forward pertama itu digunakan untuk, mencari buffer yang kosong ya. Terus kalau misalnya gimana kalau misalnya kita nggak ketemu buffer yang kosong, maka lanjut ke for loop yang kedua, yang for loop keduanya itu gunanya untuk, eee membuat buffer baru. Dan cara yang paling memungkinkan untuk menggunakan buffer yang dan cara yang paling memungkinkan itu untuk membuat buffer baru itu, dengan mengganti buffer yang tadi itu, yang buffer yang paling jarang digunakan tadi. Nah, untuk mencarinya, buffer akan melakukan scanning untuk kedua kalinya dengan tujuan mencari buffer yang tidak lock dan tidak dirty. Oh ya, syarat itu dia tidak terlock dan tidak dirty. Tidak dirty itu maksudnya tadi yang enggak ini ya, yang belum dimodifikasi lah, yang datanya itu cuma baru data dari disk, baru data nge-read doang. Terus buffer apapun dapat digunakan. Jika sudah ditemukan, Bigate akan mengedit metadata dari buffer itu dan menggantinya dengan device dan sektor yang telah diberikan saat pemanggilan function. Pemanggilan function itu kan tadi kita lihat di dalam Berit itu kan, ada Bigate terus ada parameternya tuh. Nah itu Bigate, def, block no itu maksudnya def itu device, block no itu maksudnya block number. Ini bakal dijadiin parameter buat ke Bigate-nya. Nah itu yang maksudnya yang telah tadi di-passing. Sampai mana ya? Nah, setelah tadi pemanggilan function yang tadi itu, Bigate akan memperoleh slip log dari buffer yang telah digantikan tersebut. Terdapat satu hal yang harus diperhatikan, bahwa saat penggantian buffer lama dengan buffer yang baru, buffer itu akan mereset valid. Maksudnya jadi kayak, biar kan ini kan proses pergantian buffer lama ke buffer yang baru ya. Jadi waktu buffer yang baru itu nggak gunain data lama dari si buffer yang lama itu. Jadi data terbaru gitu, data yang paling baru bukan data yang lama. Jadi dia memanggil function either way tadi yang dalam if else. Either way itu yang gunanya untuk, memanggil data dalam disk. Terus, menjadi satu hal yang penting bahwa paling banyak satu cache buffer per set of disk. Hal ini untuk memastikan bahwa, pembaca melihat proses write dan karena file system itu menggunakan logs pada buffer untuk melakukan sinkronisasi. Bigate memastikan invariant ini dengan menyimpan bcache.log secara terus-menerus dan pengecekan loop pertama yang dimana merupakan pengecekan blok, lalu lanjut ke loop kedua yang tadi, untuk mendeklarasi blok yang sekarang sedang di-cache. Ini menyebabkan pengecekan terhadap ketersediaan blok dan jika tidak tersedia. Buffer telah dirancang untuk menyimpan blok secara atomik. Ini tidak berbahaya ya bagi Bigate untuk memperoleh zip lock dari buffer-buffer di luar sektor dari bcache.log-nya ini. Karena terdapat non-zero refcent yang mencegah buffer digunakan ulang di block disk yang berbeda. Slip lock ini berguna, untuk melindungi proses read dan write dari konten blok yang telah di-buffer. Sementara bcache.log melindungi informasi tentang blok mana yang sudah ter-cache. Tadi ya bcache.log ini, salah satu atribut dari yang struct buff tadi ya, yang ada .log tadi ini. Mana tadi ya? Nih, ini ada kan struct log, spin log sama log. Maksudnya log, tadi bcache.log tuh maksudnya merujuk ke struct spin log itu. Oke, next mana ya? Nah, ini isi dari start strip log tadi ya, yang hasil return dari, B-nya waktu pemanggilan Bigate tadi. Nah, di sini ada uint log, ada spin log. Dia nyimpen dua ini dan yang buat dibagi itu ada charname sama PID. Cuma yang paling digunain itu di bagian spin log-nya spin log LK-nya karena itu katanya gunanya buat, ngeprotek si slip log ini. Nah, jika setelah melalui berbagai proses Bigate tidak menemukan buffer yang tersedia karena penuh, maka terlalu banyak proses yang berjalan untuk menjalankan file system. Kayak misalnya kan tadi kan, ada dua loop tuh, loop pertama untuk mencari, buffer yang kosong, terus loop kedua itu untuk, nge-recycle buffer. Dan kalau misalnya kedua cara itu masih belum bisa juga, berarti, Bigate bakal menjalankan Bigate Panics, yang di mana berarti Bigate Panics itu, di sini ke-trigger karena terlalu banyak proses yang berjalan di file system-nya. Cara yang paling bagus, yang paling memungkinkan gitu, ada dengan menunggu terdapat sampai suatu buffer yang kosong gitu, sampai satu buffer yang sudah kelar gitu ya, sudah di-release. Meski, terdapat kemungkinan terjadinya deadlock. Setelah Berit membaca disk, jika dibutuhkan tadi yang pakai function either way, dan mengembalikan buffer menuju ke pemanggilnya, maka pemanggil harus, memiliki hak khusus dalam penggunaan buffernya dan dapat melakukan read-write data bytes. Jika pemanggilan fungsi Beritnya mengubah buffer, maka harus memanggil function bewrite untuk melakukan write pada data yang ingin diubah sebelum merilis buffer tersebut. Bewrite akan melakukan pemanggilan ke hardware disk dengan menggunakan either way setelah melakukan perubahan bdirty, agar memicu either way melakukan write ketimbang melakukan read.
Tadi function berarti mana ya? Nah ini. Supaya jadi kan kalau misalnya bit B-dirty-nya kosong, dia kan nggak bakal ke jalan ya, berarti maksudnya datanya itu masih data copy-an dari disk doang. Sementara kalau B-dirty-nya on, statusnya on, berarti kan udah ada perubahan ya. Nah, jadi supaya ngedetect supaya B-write-nya jalan gitu, supaya tadi B-dirty-nya itu perubahannya itu kesimpan di disk. Nah, setelah pemanggil selesai dengan penggunaan buffer, maka step terakhir itu setelah B-write akan harus memanggil function berelease untuk merilis buffernya. Berelease akan merilis sleep lock dan akan memindahkan buffernya ke paling depan dari linked list yang pada awal tadi dijelaskan. Tujuannya apa? Supaya mereka sistem most recently used atau yang tadi yang saya bilang itu paling sering digunakan. Looping pada Bigate akan sangat diuntungkan dengan menggunakan sistem seperti ini karena kemungkinan for loop-nya itu tidak akan melakukan iterasi sampai akhir. Meski tetap ada worst case, ada kemungkinan terburuk kalau misalnya yang dipanggil itu yang paling jarang digunakan ya, tapi itu worst case dan kemungkinan bakal jarang terjadi. Terus pada loop kedua akan melakukan iterasi dari belakang ke depan. Karena yang diganti tadi kan saya bilang kan proses penggantian recycle buffer itu kan dari yang paling jarang digunakan kan. Jadi supaya yang lebih bagus gitu, lebih efektif kalau misalnya paling jarang digunakan kan itu yang diganti gitu buffernya. Jadi makanya loop kedua itu dimulai dari yang paling belakang, dari yang paling jarang digunakan. Lanjut ke logging layer. Halo, tes. Masuk, Pak? Masuk. Iya, tahu. Masuk, Pak? Masuk. Oke, di sini kita lanjutin ke logging layer ya. Jadi, di file system itu ada salah satu problem yang menarik, yaitu crash recovery. Masalah crash recovery ini terjadi karena banyak operasi file system yang terlibat dalam banyak penulisan di dalam disk, dan crash terjadi setelah beberapa penulisan akan menyebabkan sistem file di dalam disk dalam keadaan yang tidak konsisten. Nah, contohnya crash harusnya terjadi pada saat penyederhanaan file, atau bisa dibilang mengatur panjang file menjadi 0 dan membersihkan konten dari blok dari konten. Bergantung pada urutan dari penulisan disk, crash tersebut bisa meninggalkan inode dengan mereferensikan blok konten tertentu yang bebas atau meninggalkan blok konten yang dialokasikan tetapi tidak terreferensi. Nah, tetapi inode tersebut mereferensikan blok yang bebas yang bisa menyebabkan masalah serius setelah reboot. Nah, setelah reboot, kernel mungkin mengalokasikan blok ke file lain dan kemudian memiliki dua file berbeda yang menunjukkan blok yang sama. Nah, jika x86 mendukung multiple user atau banyak pengguna, situasi ini bisa menjadi masalah keamanan atau security system. Nah, dikarenakan owner file yang lama bisa merubah blok di file yang baru ini, terus yang file yang baru ini yang dimiliki oleh user yang berbeda gitu. Nah, x86 mengatasi masalah crash pada saat file system saat operasi file system berlangsung dengan bentuk sederhana, yaitu logging. Nah, sebuah sistem call x86 tidak langsung merubah struktur data file system dalam disk, melainkan menambahkan suatu deskripsi atau penjelasan dari semua penulisan disk yang ingin dibuat di dalam log pada disk. Nah, ketika sistem call sudah mengolah semua data yang telah ditulis, kemudian akan menuliskan catatan commit atau catatan proses yang spesial ke dalam disk yang mengindikasikan log tersebut mengandung operasi yang sudah selesai. Nah, di situ juga sistem call menyalin penulisan data ke struktur data di dalam disk file system. Setelah penulisan tersebut selesai, sistem call akan menghapus log yang ada dalam disk tersebut. Nah, jika sistemnya crash dan reboot, kode file sistemnya akan memulihkan dari crash, akan recovery dari crash tersebut sebelum melanjutkan proses yang lainnya. Jika log bertanda sebagaimana mengandung sebuah operasi yang telah selesai, maka recovery code akan menyalin penulisan data ke tempat di mana data tersebut seharusnya berada dalam on disk file system. Tetapi jika lognya nggak bertanda sebagaimana mengandung operasi yang telah selesai, jadi lognya mengandung operasi yang selesai, maka recovery code akan mengabaikan log. Setelah recovery code selesai, lognya akan dibersihkan. Nah, di sini timbul suatu pertanyaan, kenapa x86 menyelesaikan masalah dari crash pada saat operasi file system berjalan,
Jika crash terjadi sebelum melakukan suatu operasi, maka log dalam disk tidak akan ditandai selesai. Recovery code juga akan mengabaikan log tersebut. Dan kondisi dari disk tersebut juga akan seperti operasi yang sebelum dimulai, jadi kondisi awal. Nah, terus jika halo, udah, halo, tadi yang mana? Oh ya udah, ulang. Tadi putus ya. Ya udah, lanjut ke ini. Jadi jika crash terjadi setelah melakukan suatu operasi, maka recovery code akan menyalurkan ulang semua operasi penulisan data, bahkan memungkinkan untuk mengulang penulisan data jika operasi sudah lebih dulu dimulai untuk mengulaskan data tersebut ke dalam struktur data dalam disk. Dalam kasus lain, log akan membuat operasi kecil yang berhubungan dengan crash. Nah, setelah recovery selesai, kemungkinannya adalah di antara semua operasi penulisan data yang muncul dalam disk atau tidak ada sama sekali operasi penulisan data yang muncul. Nah, terus lanjut ke log design. Sebuah log diketahui berada di lokasi yang sudah ditetapkan dan dispesifikasikan di dalam superblock yang terdiri dari header block yang diikuti dengan sebuah urutan salinan blok yang sudah diupdate yang dibilang logged block. Nah, header block ini memiliki sekumpulan array nomor sektor yang masing-masing terdiri dari logged block. Header block juga memiliki jumlah dari logged block. x86 menulis header block ketika proses terjadi dan header block akan reset ulang setelah menyalin logged block menuju file system. Jika crash terjadi di pertengahan jalan, proses akan mengosongkan log dari header block. Dan jika crashnya itu terjadi setelah proses, maka tidak akan terjadi pengosongan log. Setiap kode system call mengindikasikan permulaan dan akhir dari urutan setiap penulisan data yang diharuskan atomik atau sederhana dan berhubungan dengan crash. Untuk menjalankan eksekusi secara bersamaan dari operasi file system yang didasarkan pada proses yang berbeda, logging system bisa mengakumulasikan penulisan data dari banyak system call ke dalam suatu proses. Nah, setiap masing-masing commit akan melibatkan penulisan data dari beberapa sistem call yang selesai. Untuk menghindari terpecahnya sistem call pada saat proses berlangsung, logging system hanya akan menjalankan proses ketika tidak ada file system yang sedang terpanggil. Nah, ide dari melakukan berbagai transaksi atau proses yang secara bersamaan itu diketahui sebagai group commit. Nah, group commit ini menurunkan jumlah dari operasi pada disk karena memecah kebutuhan tetap dari proses selama beberapa operasi berlangsung. Group commit juga dapat menangani sistem dalam disk lebih banyak secara bersamaan di dalam satu waktu dan mungkin juga bisa mengizinkan disk tersebut untuk menulis semua data bersama dengan rotasi disk tunggal. Driver dari x86 tidak mendukung jenis dari yang dilakukan ini, tetapi desain dari file system x86 sendiri mendukung untuk melakukan hal tersebut. Nah, lalu x86 menyediakan sejumlah ukuran tetap di dalam disk untuk menahan log. Jumlah dari blok yang dicatat oleh sistem call dalam suatu proses harus pas dimuat dalam ukuran tetap tersebut. Hal ini menyebabkan dua konsekuensi. Nah, yang pertama, tidak ada sistem call yang diperbolehkan untuk mencatat blok lebih banyak dibandingkan dengan ukuran terdiri dalam log. Ini bukanlah masalah untuk sebagian besar sistem call, tetapi sistem call write dan unlink berpotensi untuk mencatat banyak blok. Pencatatan file yang besar memungkinkan untuk mencatat banyak blok data dan juga banyak blok bitmap sebagai blok inode. Memutuskan koneksi file besar mungkin akan menyebabkan banyak penulisan dari blok bitmap dan juga sebuah inode. x86 mencatat semua sistem call yang memutuskan pencatatan pencatatan file besar menjadi bagian kecil yang muat di dalam log, dan sistem call unlink tidak menyebabkan masalah karena dalam praktiknya file system x86 hanya menggunakan satu blok bitmap. Nah, konsekuensi lainnya adalah logging system tidak dapat mengizinkan sistem call untuk memulai proses kecuali pencatatan data oleh sistem call-nya bisa memuat di dalam ukuran yang sudah tersedia di dalam log. Nah, lanjut ke code logging. Nah, di situ ada kodenya, jelasin dari awal. Begin OP akan menunggu atau idle sampai logging sistemnya sudah tidak menjalankan proses dan juga sampai terdapat ruang yang cukup dalam log untuk menyimpan pencatatan data dari sistem call ini, dan juga sekaligus semua sistem call sedang berjalan. Log.outstanding menghitung total dari panggilan yang terjadi. Kenaikan yang terjadi dapat mencadangkan ruang dan mencegah terjadinya proses lain pada saat sistem call ini berlangsung.
Kode ini mengasumsikan bahwa setiap sistem call dapat mencatat data sampai max OP blocks, blok yang berbeda. Max OP blocks itu total dari blok. Nah, untuk yang log write akan berperan sebagai proxy untuk be write. Log write akan merekam nomor sektor dari setiap blok di dalam memori dijadikan dalam sebuah slot di dalam log yang ada pada disk dan ditandai dengan buffer B_dirty untuk mencegah blok tersebut diganggu oleh cache blok. Blok tersebut harus menetap dalam cache sampai proses selesai. Ketika proses sudah selesai, salinan dari cache tersebut adalah salah satunya catatan yang modifikasi. Catatan tersebut tidak dapat dicatat, tidak dapat diubah atau bisa dibilang gitu pada tempatnya yang terletak di dalam disk sampai proses selesai, dan pembacaan data lain di dalam proses yang sama harus melihat modifikasi catatan modifikasi tersebut. Log_write menyadari ketika sebuah blok ditulis berulang kali pada saat proses tunggal dan blok tersebut dialokasikan pada slot yang sama di dalam log. Optimasi ini bisa disebut sebagai absorption. Sebagai contoh, blok disk mengandung inode dari beberapa file yang ditulis beberapa kali dalam sebuah proses. Dengan mengambil beberapa penulisan disk menjadi satu, file system bisa menyimpan ruang log dan bisa mendapatkan performa yang lebih baik karena hanya satu salinan dari blok disk yang harus ditulis dalam disk. Nah, yang terakhir, NOP mengurangi jumlah dari sistem call. Jika jumlah tersebut menjadi 0, maka akan menjalankan proses dengan memanggil fungsi commit. Dalam proses ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada write log yang menyalin setiap blok yang dimodifikasi menuju ke sebuah slot yang ada di log dalam disk. Terus write head mencatat header blok menuju disk. Dan install trans membaca setiap blok dari log dan mencatat data menuju ke tempat yang sesuai. Dan yang terakhir, NOP akan mencatat sebuah log header dengan jumlah 0. Hal ini harus terjadi sebelum proses selanjutnya mulai mencatat logot blok. Jadi crash tersebut tidak menghasilkan recovery yang menggunakan satu proses header dengan blok log proses berikutnya. Nah, recover from log dipanggil dari init log yang dimana sudah terpanggil pada saat boot berlangsung sebelum proses user berjalan. Recover from log membaca log header dan meniru tindakan dari NOP jika header tersebut mengindikasikan kalau log tersebut memiliki proses yang telah dilakukan. Nah, yang ini kode ini di web ya atau dibungkus di dalam loop yang memecah penulisan data yang besar menjadi proses individual hanya dalam beberapa sektor dalam satu waktu untuk menghindari meluapnya proses log. Pemanggilan write i ini yang R sama dengan write i itu mencatat banyak blok sebagai bagian dari proses ini atau bisa yaitu file inode, satu atau lebih block map dan beberapa blok data. Nah, yang terakhir ada code block allocator. Nah, isi dari file dan directory disimpan dalam disk block yang dimana harus dialokasikan dari memori yang kosong. Block allocator dari execute sendiri mengatur bitmap kosong yang ada dalam disk dengan 1 bit per blok. Bit kosong mengindikasikan bahwa blok tersebut tersedia. Bit bernilai 1 menunjukkan kalau blok tersebut sedang terpakai. Nah, program MKFS mengatur bit yang sesuai menuju ke boot sektor, super block, log blocks, inode blocks, dan bitmap block. Nah, blok allocator juga blok allocator sendiri memiliki dua fungsi, yaitu balloc yang mengalokasikan disk blok baru dan bfree yang membersihkan suatu blok. Nah, pengulangan terjadi di balloc mempertimbangkan setiap blok yang ada, dimulai dari blok 0 sampai sb.size, yaitu jumlah blok yang ada di file system. Jika ada blok yang memiliki bitmap bernilai 0, maka itu menunjukkan bahwa itu kosong atau free. Jika balloc menemukan sejumlah blok, balloc akan mengupdate bitmap dan akan mengembalikan blok tersebut. Nah, supaya lebih efektif, pengulangannya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengulangan yang terjadi di luar balloc akan membaca setiap blok dari setiap bit yang ada dalam bitmap. Nah, yang kedua, pengulangan yang terjadi dalam balloc akan memeriksa semua bits BBB dalam satu blok dalam bitmap. Nah, hal yang mungkin terjadi jika dua proses mencoba untuk mengalokasikan blok dalam waktu yang sama akan dicegah dengan fakta bahwa buffer cache hanya menjalankan satu proses yang menggunakan satu blok bitmap apapun dalam satu waktu. Nah, bfree menemukan blok bitmap yang tepat dan membersihkan bit yang sesuai. Penggunaan dari bread dan belse menghindari pengujian yang eksplisit. Untuk menjalankan fungsinya, balloc dan bfree harus dipanggil dalam sebuah proses. Cek. Masuk.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke inode layer. Nah, apa itu inode? Kata inode sendiri di sini memiliki dua makna. Yang pertama adalah struktur data pada disk yang mengandung ukuran file dan disk berupa angka dari blok data. Dan yang kedua bisa juga berupa in-memory inode yang mengandung salinan dari inode pada disk beserta informasi tambahan yang diperlukan oleh kernel. Mengutip Wikipedia sendiri, inode atau index node adalah sebuah struktur data dalam Unix style file system yang menjabarkan suatu objek file system seperti file atau directory. Nah, berikut adalah merupakan struktur data dari OnDisk inode yang ada pada x86. Di sini terdapat beberapa field, yaitu type, di situ untuk mengindikasikan tipe data, apakah dia berupa file atau directory atau special file. Special file di sini bisa berupa device. Kenapa device? Karena pada sistem operasi Unix, biasanya device sendiri juga di file. Dan yang kedua adalah major dan minor, itu khusus untuk device. Yang ketiga ada endlink. Endlink itu berupa jumlah direktori yang merujuk pada inode. Lalu yang keempat ada size, adalah ukuran dari inode itu sendiri dalam bytes. Untuk addressnya berupa nomor blok dari blok disk yang memegang isi file. Nah, kalau untuk sendiri di sini ini ada in-memory inode. Ini sama seperti di node yang tadi, cuma kalau di sini perbedaannya inode di sini ada device number, ada enum, ada ref untuk reference count, lalu ada fungsi locking dan ada valid, apakah mengecek apakah dia sudah terbaca pada disk atau belum. Nah, sekarang kita masuk ke in-memory inode. In-memory inode sendiri digunakan ketika terdapat pointer yang mereferensikan inode tersebut. Field ref di sini seperti yang tadi dijelaskan merupakan jumlah untuk proses yang mereferensikan inode, dan jika refnya bernilai 0 maka akan dihapus dari memori. Dalam file fs.c ada terdapat dua implementasi, yaitu iget, fungsi iget dan fungsi iput yang berguna untuk mengambil dan melepas pointer pada suatu inode dan memodifikasi jumlah reference pada inode tersebut. Pointer ke sebuah inode dapat berasal dari file deskriptor, direktori saat ini, dan kode kernel seperti exec. Oke, mekanisme lock pada inode. Untuk mekanisme lock pada inode sendiri terdapat 4 jenis, baik berupa lock ataupun lock-like. Yang pertama ada iCache.lock. iCache.lock sendiri memiliki dua peran. Pertama, melindungi invarian ketika inode ada dalam cache setidaknya satu kali, atau melindungi invarian ketika field ref pada inode yang ada dalam cache menghitung jumlah dari in-memory pointers yang merujuk pada inode di dalam cache. Sebagai catatan, invarian di sini adalah suatu kondisi tertentu dalam program. Oke, lalu selanjutnya ada sleep lock. Itu adalah setiap in-memory inode memiliki field lock berupa struktur data sleep lock. Field tersebut memastikan akses eksklusif atau atomik pada field inode lainnya dan juga file atau direktori pada inode. Lalu yang ketiga ada inode reference count. Field ref jika bernilai lebih dari 0 menyebabkan sistem untuk mempertahankan inode pada cache, dan jika tidak menggunakan ulang entry cache untuk inode lain. Seperti yang tadi disebutkan, jika reference count bernilai 0 maka inode akan disingkirkan dari memori. Lalu yang keempat ada endlink. Setiap inode memiliki field endlink atau on disk dan disalin ke memori jika ada di cache, yang menghitung jumlah entry directory yang merujuk pada suatu file. x86 tidak akan membersihkan suatu inode jika jumlah linknya lebih dari 0. Nah, sekarang akan iget importance. Kenapa sih fungsi iget itu lumayan penting? Pointer inode yang merupakan hasil kembalian dari iget dijamin valid hingga ketika pemanggilan fungsi input. Inode tidak akan dihapus dan memori yang dirujuk oleh pointer tidak akan digunakan ulang pada inode lain. Iget di sini menyediakan akses non-eksklusif pada suatu inode sehingga memungkinkan adanya banyak pointer yang merujuk pada suatu inode. Banyak bagian dari kode file system yang bergantung pada sifat iget, baik untuk mempertahankan rujukan jangka panjang pada inode seperti ketika membuka file atau direktori saat lain, membuka direktori saat ini, karena bisa ketika membuka file mungkin filenya tidak langsung tutup karena proses masih tetap berjalan, dan juga untuk mencegah data resets ketika menghindari deadlock pada kode yang merubah banyak inode sekaligus seperti pencarian pada pathname. Stroke inode yang dikembalikan oleh iget bisa jadi tidak memiliki isi yang berguna. Nah, untuk memastikan kembaliannya merupakan sebuah salinan dari OnDisk inode, maka perlu pemanggilan ilock. Pemanggilan ini mengunci akses inode agar tidak dapat dikunci oleh proses lain dan membaca inode dari disk jika belum dibaca. iUnlock merupakan melepas kunci pada inode
Misalkan pengambilan pointer inode dari locking membantu mencegah deadlock pada beberapa situasi. Seperti contohnya dalam pencarian direktori. Banyak proses yang bisa memegang suatu si pointer pada suatu inode yang dikembalikan oleh iget, tetapi hanya satu proses yang bisa mengunci inode dalam satu waktu. Untuk cache inode hanya menyimpan inode pada cache pada kode kernel atau struktur data yang memegang pointer C. Tugas utamanya ialah mensinkronisasi akses pada banyak proses. Caching merupakan tugas kedua. Jika inode digunakan cukup sering, cache buffer kemungkinan akan disimpan di memori jika tidak pada cache inode. Oke, sekarang lanjut ke kode pada inode. Oke, untuk pembuatan inode sendiri, langkah pertama adalah menemukan inode yang kosong. Proses akan melakukan pemanggilan pada ialloc, lalu ialloc akan bertugas mencari ke seluruh struktur inode pada disk, dan apabila ditemukan inode yang free, ditandai dengan inode dengan ref, itu bukan REV, harusnya REV. Jika dengan referensinya 0, maka data akan tulis ke dalam lokasi tersebut. Lalu setelah itu ialloc akan mengembalikan value berupa entry dari inode cache bersama dengan pointer untuk iget. Syscall ialloc akan bekerja dengan baik ketika tidak ada proses lain yang memegang reference pada inode yang digunakan. Oke, lanjut ke inode content. Data inode dapat ditemukan pada blok yang tertera pada array dnode. Sejumlah indirect blok pertama dari data berada pada entry indirect pertama dalam array. Blok ini biasa disebut sebagai direct blocks. Sejumlah non-direct block data tidak tertera pada inode, melainkan pada suatu blok data bernama indirect block. Oleh karena itu, sejumlah 6 KB dari suatu file biasa di-load dari blok yang tertera pada inode. Sementara sejumlah 64 KB selanjutnya hanya bisa di-load setelah berkomunikasi dengan indirect block. Fungsi bmap berguna dalam mengambil nomor blok ke n dari pointer inode. Jika pointer tersebut belum memiliki blok, maka bmap akan mengalokasikannya. Fungsi bmap dimulai dengan membaca isi dari indirect block dan membaca suatu nomor blok dari posisi kanan blok tersebut. Jika nomor blok melebihi jumlah dari indirect plus non-direct, maka bmap akan men-trigger panic. Bmap mengalokasikan blok sesuai dengan kebutuhan. Jika array address atau entry tidak langsung bernilai 0, maka mengindikasikan bahwa tidak ada blok yang dialokasikan. Jika bmap menemukan nilai 0, maka nilai tersebut akan digantikan dengan blok baru yang dialokasikan dengan sesuai kebutuhan. Oke, di sini berikut merupakan kode untuk mencari jika ada indirect block. Lalu di sini bisa dilihat bahwa dia akan mengalokasikan data sejumlah yang dibutuhkan. Bmap memudahkan untuk function read_i dan write_i untuk mendapatkan data dari inode. Read_i memulai dengan memastikan bahwa nilai dari offset dan count tidak melampaui akhir dari file. Maksudnya tidak melampaui panjang dari file keseluruhan. Jika melampaui akhir dari file, maka akan mengembalikan nilai error. Sementara jika memulai dari tepat akhir file, akan mengembalikan jumlah data yang lebih sedikit dari diminta. Untuk write_i memiliki kesamaan dengan read_i dengan 3 pengecualian. Yang pertama adalah write pada akhir dari file akan menambah ukuran file hingga ukuran maksimum. Proses loop akan menyalin data ke dalam buffer bukan keluar, dan jika write telah menambah ukuran file, maka write_i harus memperbarui ukurannya. Read_i dan write_i memulai dengan mengecek jika tipe dari file merupakan file spesial atau tdef. File spesial di sini berupa file device yang datanya tidak ada pada sistem. Fungsi stat_i menyalin metadata dari inode ke dalam struct stat yang bisa diakses oleh user program melalui syscall stat. Lanjut ke directory layer. Seperti implementasi pada sistem operasi Unix lainnya, directory memiliki implementasi yang sangat mirip dengan file. Inode untuk directory memiliki tipe t_dir dan datanya berupa urutan entry directory. Tiap entry merupakan struct dirn yang mengandung sebuah nama dan angka inode. Nama directory memiliki panjang maksimal sejumlah dir size atau 14 karakter, dan jika lebih pendek maka sisanya akan diisi dengan nilai 0. Entry directory dengan angka inode 0 berarti free atau tidak ada pada memori. Function dir lookup. Function dir lookup mencari entry dalam sebuah directory dengan input berupa nama entry. Jika ditemukan, maka akan mengembalikan nilai pointer menuju inode tempat lokasi ditemukan, mengeset nilai pointer p_off dengan nilai offset dari entry, melepas lock, dan mengembalikan inode yang sudah tidak terkunci yang didapat melalui iget. Dir lookup sendiri merupakan alasan kenapa iget mengembalikan inode yang tidak terkunci. Fungsi pemanggil harus mengunci DP agar ketika sedang mencari titik, atau titik sendiri merupakan insignia untuk directory, tanda untuk directory saat ini, usaha untuk mengunci inode sebelum mengembalikan nilai akan mencoba untuk mengunci ulang DP dan menghasilkan deadlock.
DP ini bermaksud directory pointer, untuk pointer yang merujuk pada directory. Fungsi pemanggil bisa melepas kunci DP dan mengunci IP. Pastikan bahwa pemanggil hanya memegang satu kunci pada satu waktu. Itu merupakan kode dari dir lookup. Oke, selanjutnya dirlink. Function dirlink membuat entry baru. Function dirlink bertugas untuk membuat entry directory baru dengan nama yang diberikan dan angka inode ke dalam directory DP. Jika terdapat nama yang sama, dirlink mengembalikan nilai error. Dirlink akan mereturn nilai error. Loop proses membaca entry directory dan mencari entry yang tidak teralokasi. Jika ditemukan, maka loop akan berhenti lebih awal dengan variabel off diisi dengan nilai offset dari entry yang tersedia. Selain itu, loop juga akan berhenti dengan off diisi dengan nilai size. Oke, berikut merupakan kode dari dirlink. Oke, yang selanjutnya ada terakhir ada pet names. Pencarian nama pet melibatkan pemanggilan sukses dari function dir lookup, masing-masing panggilan untuk masing-masing entry. NameI mengevaluasi pet dan mengembalikan inode yang sesuai. Fungsi NameI parent merupakan varian berhenti sebelum elemen terakhir, mengembalikan inode dari directory parent, dan menyalin elemen terakhir ke variabel name. NameI dan NameI parent memanggil fungsi nameX untuk melakukan tugas utama. Oke, lanjut ke fungsi nameX. nameX memulai dengan menentukan tempat permulaan evaluasi pet. Jika pet dimulai dengan slash, maka evaluasi dimulai dari directory root, karena slash sendiri merupakan penanda untuk directory root. Selain itu, digunakan directory saat ini. Function skip element digunakan untuk menentukan tiap elemen dari pet secara bergantian. Iterasi dimulai dengan mengunci IP dan mengecek jika elemen merupakan directory yang valid. Jika bukan directory, maka pencarian akan berhenti. Jika fungsi pemanggil adalah NameI parent dan elemen yang saat ini dievaluasi merupakan elemen terakhir dari pet, maka loop akan berhenti lebih awal. Loop kemudian akan mencari elemen pet menggunakan function dir lookup dan menyiapkan untuk iterasi selanjutnya dengan IP diset kepada value next. Ketika loop kehabisan elemen, maka loop akan mengembalikan nilai dari IP. Berikut merupakan function dari nameX. Berikut adalah kekurangan dari nameX. Proses nameX sendiri berpotensi untuk memakan waktu yang lama. Kenapa? Karena proses ini bisa melibatkan beberapa operasi paradies untuk membaca blok directory dan inode dari sebuah directory yang ada pada nama pet. xFISIX sendiri dirancang agar ketika sebuah thread sedang dipakai untuk proses IO disk, maka thread lain akan mencari pet name berbeda. Maka xFISIX dirancang agar maka akan mencari pet name berbeda akan tetap berjalan secara concurrent. Fungsi nameX mengunci tiap directory pada pet secara terpisah agar pencarian pada directory berbeda bisa berlangsung secara paralel. Concurrent sendiri di sini, walaupun memang bisa tidak perlu terjadinya thread lock, tapi akan menciptakan kendala baru. Sebagai contoh, ketika satu thread sedang mencari nama pet, thread lain bisa saja sudah mengganti ke directory tree lain dan melepas link directory. Proses pencarian berpotensi untuk mencari pada directory yang telah dihapus oleh thread lain. Kenapa? Karena ketika link directory berupa 0, bisa jadi berpotensi bahwa directory akan dihapus. Dan bloknya bisa jadi telah digunakan oleh membaca directory atau file lain. Nah, bagaimana untuk menghindari problemnya? Untuk mencegah data race, sebagai contoh, ketika terjadi eksekusi dir lookup pada fungsi nameX, thread pencari akan memegang kunci pada directory dan dir lookup akan mengembalikan inode yang dapat melalui iget. Fungsi iget kemudian akan menambahkan value dari total reference pada inode. Untuk fungsi nameX akan melepas kunci pada directory hanya jika telah menerima inode dari dir lookup. Ketika thread lain memutus hubungan inode dari directory, xFISIX tidak akan menghapus inode karena jumlah reference pada inode masih lebih besar dari 0. Risiko lainnya adalah deadlock. Next merujuk pada inode yang sama dengan IP ketika mencari directory saat ini. Mengunci variabel next sebelum melepas kunci pada IP akan berujung pada terjadinya deadlock. Untuk menghindarinya, maka nameX perlu melepas kunci pada directory sebelum mengambil kunci pada variabel next. Pada kasus ini dibuktikan bahwa memisahkan iget dan ilock merupakan hal yang penting. Oke. Tes. Apakah suara saya kedengaran? Masuk. Oke, lanjut. Next. Sekarang masuk ke file descriptor layer. Jadi, seperti yang kita tahu, dalam Unix itu ada istilah semua adalah file. Jadi, seperti sudah dijelaskan juga di bagian sebelumnya, yang dikatakan bahwa dalam Unix itu device juga dalam bentuk file. Jadi, bagi yang memakai operating system Linux mungkin sudah tahu karena banyak dari resource di Linux itu
semuanya itu berbentuk file gitu, baik device, atau dan lain-lain lah. Nah, file descriptor sendiri ini adalah satu hal yang bisa mencapai uniformity di antara jenis file tersebut gitu, antara device, file, system, dan lain gitu. Nah, sebenarnya file descriptor sendiri hanyalah sebuah angka integer sederhana yang mewakilkan objek di tingkat kernel yang dimana proses itu dapat membaca dan menulis ke dalam objek tersebut. Jadi kayak semacam penanda identitas apakah file tersebut dapat dibaca atau ditulis oleh suatu proses gitu. Nah, file descriptor itu berbentuk indeks yang akan menunjuk ke lokasi file descriptor table atau FD table. Next. Lanjut. Nah, seperti yang sudah direferensikan di chapter 0, kernel di eksekusi itu menggunakan file descriptor sebagai indeks untuk tiap proses table. Nah, hal ini agar tiap proses memiliki ruang khusus untuk tiap-tiap file descriptor yang dapat dimulai dari 0. Nah, x86 itu menggunakan file descriptor Unix standar dengan 3 integer, yaitu 0 untuk standar input, 1 untuk standar output, dan 2 untuk standar error. Nah, ada juga syscall dari syscall read dan write yang digunakan untuk menulis dan membaca bytes dari file-file yang ditunjukkan oleh file descriptor. Setiap file yang dibuka akan diwakilkan oleh struct file, dan struct file ini ada di file.c. Lanjut. Nah, seperti yang dilihat di sini ada kode dari struct file yang diambil dari file.c. Nah, struct file ini sebenarnya pada intinya hanyalah sebuah wrapper yang membungkus inode dan pipe ditambah dengan IO offset. Hal ini dapat ditunjukkan di strukturalnya di mana isinya pertama adalah integer reference, yaitu untuk reference count. Habis itu ada char readable and writable yang menunjukkan apakah file tersebut dapat ditulis dan dapat dibaca oleh proses, dan struktur dan pointer yang menunjuk kepada struktur pipe dan inode di struk yang lain. Lanjut. Nah, setiap syscall open, ketika syscall open itu dipanggil oleh suatu proses, maka akan terbentuk struct file baru yang mewakilkan dari file yang dibuka dengan identitas tiap prosesnya. Nah, tetapi bila suatu file itu dibuka oleh beberapa proses bersamaan, maka tiap-tiap struct file akan dibedakan oleh I/O offset-nya yang berbeda di tiap proses. Itulah mengapa ada variabel I/O offset di struct file tersebut. Nah, terdapat satu anomali di file descriptor di mana ketika struct file itu dapat ditemukan di beberapa table proses yang berbeda. Hal ini diakibatkan bila suatu proses menggunakan syscall open untuk membuka file, lalu proses tersebut membuat duplikat menggunakan dup atau membagi struk tersebut dengan child prosesnya menggunakan fork. Jadi kalau misalnya ada proses fork antara parent dan child, maka akan terjadi anomali dan struk file itu ditemukan di dua proses table. Lanjut. Nah, jadi di dalam struct file itu juga terdapat variabel ref atau integer reference. Nah, reference ini merupakan variabel yang menghitung jumlah reference terhadap file yang terbuka. Read dan write merupakan variabel yang mendeteksi apakah file yang terbuka tersebut dapat dibaca atau ditulis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, semua file yang dibuka di sistem disimpan di global file table atau disebut FD table. Dalam FD table itu terdapat 3 function, yaitu 1. File alloc, yang kedua file dump, yang ketiga file close, file read, dan file write. Halo? Udah bukan itu, Dap? Lo masih di file alloc, file dump, file close di sini? Oke, nah. Udah. Nah, jadi file alloc itu sendiri adalah function yang berguna untuk mengalokasikan suatu file yang terbuka untuk suatu proses. Nah, ini merupakan code dari file alloc itu sendiri. Nah, cara kerjanya seperti bisa dilihat di code ini adalah pertama, file alloc akan men-scan table untuk file-file yang direferensikan dan mereturn reference baru. Hal ini dilihat tuh, kan ada tuh misalnya if f reference sama dengan 0. Nah, ini mengecek apakah filenya itu ada atau belum yang direferensikan. Dan return f itu akanlah mereturn reference baru. Lanjut. Nah, ada lagi namanya file dump. File dump ini merupakan function yang untuk menduplikasikan reference dari suatu file yang terbuka. Nah, file dump ini menggunakan konsep yang sama dengan file alloc, yang bedanya adalah reference dari di file dump ini akan diinkrementkan, lihat yang f,
fref++ yang atau ditambahkan dan di return dengan reference yang baru. Lanjut. File close merupakan function untuk melepaskan reference count dari open file tersebut. Otomatis reference tersebut akan menjadi ditutup. Nah, ketika cara kerjanya adalah dengan mendecrement atau menurunkan dari reference count-nya. Dan ketika reference-nya itu sudah mencapai 0, maka fungsi file close akan melepas pipe atau inode dari struk tersebut sesuai dengan tipe struct-nya. Lanjut. File read merupakan function yang berfungsi untuk membaca data dari file yang terbuka tersebut. Nah, file write juga mirip dengan file read, dengan perbedaan fungsinya adalah untuk menulis, mengecek apakah file tersebut dapat ditulis atau tidak. Cara kerja dua function tersebut adalah dengan pertama mengecek apakah operasi tersebut dapat dilakukan di file yang terbuka atau tidak. Lalu syscall akan di-paste melalui pipe atau inode. Bila file tersebut merupakan inode itu sendiri, jadi kalau saya file itu merupakan inode, maka function akan menggunakan IO offset sebagai pengganti inode untuk passing dari syscall tersebut. Sedangkan pipe sudah memiliki konsep offset. Lanjut. Nah, ini adalah contoh codingan dari syscall dari file read. Lanjut. Dan ini adalah contoh dari code dari file write. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam system calls. Jadi di file system ini ada beberapa system calls yang bisa dibilang terkait lah dengan konsep dari file system, dan syscall ini terutama ini fungsinya adalah yang pertama untuk linking atau sebutannya melink dari inode tersebut, mengunlink inode, membuka file, membuat directory. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari syslink dan sysunlink. Jadi syslink dan unlink ini berfungsi untuk mengganti, membuat ataupun menghapus reference kepada inode. Kedua syscall ini di atas menggunakan transaction agar berhasil. Jadi konsep transaksi sudah dijelaskan sebelumnya juga digunakan lagi untuk syslink dan sysunlink. Lanjut. Nah, cara kerja dari syslink yang pertama adalah memfetching argumen. Jadi pertama syslink akan memfetch argumen yang diperlukan di function. Bentuk dari dua argumen itu adalah dua string yang baru dan lama, sebutannya old dan new. Nah, old dan new ini akan mewakilkan dari reference yang old dan reference yang new. Nah, pertama function ini akan mengecek apakah reference yang old ini ada dan bukan merupakan directory. Maka bila iya, syslink akan mengincrement jumlah IP and link-nya. Setelah itu, syslink akan memanggil function name in parent untuk mencari directory lamanya dan elemen final dari reference yang baru. Setelah itu, syslink akan membuat entry bagi directory baru di inode yang lama. Pada tahap ini, directory parent yang baru harus sudah ada dan berada di tempat yang sama dengan inode yang sudah ada. Bila terdapat error, maka di proses ini, maka syslink harus kembali dan mendecrement IP and link. Lanjut. Ini adalah code dari syslink, dari linking this syscall. Ya, lanjut. Dan lanjutannya, lihat tadi itu ada menggunakan name parent. Lanjut. Nah, kenapa syslink dan sysunlink ini menggunakan konsep transaction? Jadi transaction ini dapat membuat proses lebih aman dikarenakan memperbaharui disk, blok proses tidak perlu memperhatikan urutan dalam melakukannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan transaction, ketika urutan dari proses ini salah atau tidak benar, urutannya tidak benar akan membuat prosesnya menjadi error. Maka dengan ada transaction, urutan atau order ini bisa di-ignore gitu. Nah, pada inode yang sudah ada, syslink akan memberikan nama baru, sedangkan function create akan membuat nama baru untuk inode yang baru. Nah, jadi di sini ada lagi namanya function create. Function create ini adalah merupakan generalisasi dari 3 syscall yang berkaitan dengan pembuatan file baru, yaitu ada flag atau bagian o_create yang membuat file biasa baru atau file, jadi kayak bikin file biasa. Terus ada mkdir atau make directory untuk membuat directory baru, dan mkdev untuk membuat file perangkat baru atau makedev. Lanjut, make device. Dapat dari yang seperti bukan sebelum. Nah ya, belum lagi sebelum lagi tadi kelewatan. Belum. Mundur sekali lagi. Nah ya.
Nah, jadi konsep dari function create ini intinya mirip dengan syslin. Yang pertama adalah memanggil name in parent untuk mendapatkan inode dari parent directory-nya. Lalu function akan memanggil function dir lookup untuk mengecek apakah nama yang di input sudah ada atau belum. Bila nama tersebut sudah ada, maka perilaku create akan tergantung pada function apa create itu berada atau dipanggil gitu. Kalau misalnya function itu dipanggil di flag open, maka create itu akan menggunakan, maka kalau misalnya namanya itu sudah ada, create itu akan menganggap proses itu berhasil dan file tersebut akan terbentuk. Tapi bila nama itu belum ada, create akan membuat inode baru menggunakan ialloc. Bila inode baru tersebut merupakan directory, maka create akan menginisialisasi dengan entry titik atau titik ini maksudnya dia bikin dari entry dari file yang sebelumnya, directory yang sebelumnya dan directory yang sekarang atau directory yang current. Akhirnya dengan data yang sudah diinisialisasi dengan benar, create dapat menghubungkan dengan parent directory. Lanjut. Nah, ini adalah code dari function create. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, create itu pada dasarnya sama seperti syslin memiliki dua inode log yang secara bersamaan, yaitu IP, dan DP. Tetapi tidak ada kemungkinan terjadi deadlock. Kenapa? Dikarenakan inode IP dialokasikan secara fresh, maka tidak ada proses lain di sistem yang akan menggunakan log IP, lalu juga menggunakan log DP. Dengan menggunakan function create, akan lebih mudah untuk mengimplementasikan sysopen, sysmake directory, dan sysmake node. Kebalikannya, sysopen adalah syscall yang paling kompleks karena menggunakan file bukanlah semua dari fungsional syscall tersebut. Jadi, pembuatan file bukanlah semua fungsional dari sysopen. Bila open mengpass bagian oak_create, maka akan memanggil function create. Selain bagian tersebut, open akan memanggil name I. Lanjut. Nah, create itu akhirnya akan mereturn inode yang dikunci. Tetapi name I tidak jadi sysopen, harus mengunci inode sendiri. Jadi kayak name I ini harus mengunci inode sendiri gitu, tidak seperti sysopen. Nah, chapter 5 sudah menjelaskan implementasi pipe sebelum file system dijelaskan. Fungsi dari syspipe adalah menghubungkan implementasi file system dengan membuat pasangan pipe. Lanjut. Sekarang kita masuk ke penggunaan di operasi sistem modern dari yang berkaca dari x86 ini. Nah, jadi kita mulai dari buffer cache. Di dunia nyata, penggunaan buffer cache itu lebih kompleks dari implementasi di x86. Tetapi dasar dan konsepnya kurang lebih sama dengan tujuan yang sama, yaitu menyimpan akses dan mensinkronisasikan akses, yang dimana kedua target dari proses tersebut adalah disk. Jadi menyimpan dan mensinkronisikan akses terhadap disk. Lanjut. Nah, jadi kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, buffer cache di x86 itu menggunakan konsep least recently used atau LRU yang merupakan buffer cache yang sederhana. Nah, secara teori, LRU yang efisien akan membuat linked list menjadi tidak berguna atau unusable. Nah, hal ini dikarenakan LRU akan menggunakan hash table, yang dimana hash table itu akan lebih berguna ketika menggunakan proses lookup. Nah, buffer cache modern juga menggabungkan konsep LRU dengan sistem virtual memory untuk mensupport file yang dimapkan oleh memori. Sistem logging pada x86 tidak efisien dikarenakan proses commit tidak dapat berjalan bersamaan dengan syscall dari file system. Dikarenakan sistem menyimpan log dari seluruh blok walaupun hanya beberapa bytes data dari blok yang diubah. Jadi kalau misalnya dalam proses logging di x86 ketika hanya beberapa blok yang diubah, maka seluruh blok itu disimpan dalam sistem lognya. Lanjut. Tetapi pada kenyataannya, logging itu bukanlah satu-satunya cara untuk mencegah crash. Sebenarnya sebelumnya, di Unix versi sebelumnya, sudah ada sebuah fungsi pemulung atau sebuah scavenger pada saat reboot. Contohnya adalah fsck untuk memeriksa setiap file directories yang di list inode. Tetapi metode pemulangnya juga tidak efisien bila digunakan di file system yang besar, dikarenakan akan butuh waktu atau big O yang besar untuk untuk mengecek dari seluruh directory dan file-file yang cukup besar. Lanjut. Nah, untuk inode, x86 menggunakan layout dasar on disk inode yang sama dengan sistem Unix sistem awal. Skema ini kurang lebih dapat tahan untuk bertahun-tahun. Jadi skema ini digunakan pada sistem UFS atau FFS pada BSD, pada operasi sistem BSD, dan XT2 dan XT3 pada Linux.
Nah, bagian yang tidak efisien dari layout ini adalah direktorinya, yang dimana melakukan scanning secara linear terhadap seluruh blok pada disk pada tiap-tiap proses lookup. Hal ini wajar bila dalam direktori hanya ada beberapa blok, tetapi akan memakan sumber daya besar bila direktori tersebut memiliki banyak file. Lanjut. Nah, ada beberapa alternatif untuk menggunakan penggunaan dari inode tersebut, seperti pembagian tree dari block on disk yang digunakan pada sistem NTFS di Windows dan HFS pada macOS. Dia menggunakan proses yang rumit, seperti yang block on disk ini melakukan proses yang rumit, tetapi dapat dipastikan efisiensinya itu adalah dengan big O yang logaritmik yang dalam proses lookupnya, yang dimana itu lebih jauh lebih cepat daripada proses inode yang ada di x86. Nah, pada sistem NTFS di Windows dan HFS pada macOS juga menggunakan proses yang rumit tapi menggunakan efisiensi waktu logaritmik. Lanjut. Nah, x86 itu kurang lebih tidak tahu bila terjadi kegagalan pada disk. Jadi kalau sudah ada kegagalan, jadi kalau misalnya ada suatu error yang terjadi pada disk, x86 itu tidak bisa mengetahuinya gitu. Nah, bila operasi pada disk itu gagal, kernel x86 akan panik. Tapi efek dari panik ini akan tergantung dari perangkat di mana operating system ini terinstall gitu. Apabila perangkat itu memiliki fungsi redundansi atau redundancy untuk mengatasi kegagalan pada disk, maka error ini tidak akan berpengaruh pada jalan sistem. Sebaliknya kalau misalnya tidak ada atau bare hardware itu tidak ada function redundancy, maka x86 akan panik dan shutdown. Lanjut. Nah, untuk x86 itu sendiri memerlukan file system yang satu. Jadi pada x86 ada konsep satu disk, satu file system, dan tidak berubah ukurannya. Ketika ukuran file membesar dan dengan keberadaan file multimedia, yang pada saat ini kan banyak file multimedia yang cukup besar, maka developer akan mencari cara untuk menghilangkan masalah dari satu disk per satu sistem ini. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggabungkan beberapa disk menjadi satu logical disk. Nah, sebelumnya sudah ada solusi di bidang hardware dengan menggunakan perangkat keras seperti RAID. Tetapi dengan berjalannya waktu, konsep dari logical disk ini menjadi semakin sering digunakan dan orang-orang meninggalkan implementasi dari RAID. Implementasi logik ini dapat menambah fungsionalitas seperti menambah perangkat logika dengan menambah disk saat berjalan. Hal ini mengakibatkan konsep array tetap ada blok inode di x86 menjadi tidak berguna. Lanjut. x86 juga kekurangan fitur-fitur yang terdapat di file system modern seperti incremental backup. Sistem Unix modern juga memiliki sumber daya yang dapat diakses oleh syscall yang sama dengan dapat mengakses penyimpanan on disk seperti pipe, network connection, file system, dan dapat diakses dari jauh dan kontrol interface seperti proc. Tidak seperti bagian if statement pada fungsi file write dan file read pada x86, sistem-sistem ini memberikan tiap-tiap open file table yang berisi pointer ke fungsi tertentu tiap-tiap operasi. Dan fungsi pointer itu akan dipanggil untuk mengimplementasikan syscall yang berkaitan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Ada tes suara saya masukkan ya? Halo, halo. Halo. Halo, ada yang ditanyakan? Halo?
Ini nggak ada yang mau nanya nih. Mungkin kalau misalnya nggak adanya, kita tutup aja sih. Mungkin udah lama aja. Nanya deh. Oh, oke. Bang Jidan dulu, Bang Jidan. Dari kelompok, saya dan Pratama dari kelompok materi chapter 0. Saya ingin bertanya sebenarnya nih kayak mastiin aja sih, yang tadi kan yang di buffer layer itu kan dia memastikan satu kernel thread itu membaca satu salinan yang sudah ditentukan gitu. Misalkan dia kalau berbarengan gitu, misalkan ada nggak cuma satu atau bisa nggak sesuai, itu ada kemungkinannya nggak sih, dan apa yang akan terjadi gitu. Itu aja sih, makasih. Oke, tampung dulu ya Bang ya. Oke, mungkin tadi aja mau nanya Jam. Makasih juga Bang Jidan bertanya nih. Baik, saya ingin bertanya, nama saya Abdul Azam dari kelompok chapter 2. Nah, saya mau tanya, tadi kan di presentasinya ada tuh poin yang menjelaskan tentang kalau OS itu mengakses disk itu jauh lebih lama daripada memori. Nah, itu alasannya kenapa ya? Itu aja sih. Oke, makasih. Mungkin kami bakal berdiskusi terlebih dahulu ya. Bentar ya. Tes. Oke, saya ingin ngejawab pertanyaan Bang Jidan dulu ya tadi terkait kalau misalnya apa yang terjadi kalau misalnya terdapat satu thread yang akses satu salinan lebih ya Bang ya? Maksudnya satu salinan diakses sama lebih dari satu thread ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi gini Bang, kalau misal di dalam struct buff ini kan ini ada atribut sleep lock ya? Halo, Bar kalingan Bar. Nah, ini kan ada atribut sleep lock ya. Nah, atribut sleep lock ini gunanya tuh untuk nyimpen thread tersebut, Bang. Jadi kalau misalnya emang ada satu thread yang ngakses buff ini, itu anggapannya tuh kayak ngejaga gitu supaya si thread yang lain nggak bisa ngakses buff-nya itu. Jadi kayak locking istilahnya ke inilah ngebooking gitu, istilah kayak ada slot gitu. Jadi kalau ketika thread lain pengen ngakses si buff ini, itu nggak bisa gitu karena udah ada lock tersebut gitu. Jadi emang gunanya locking ini supaya buff ini nggak bisa diakses sama satu thread lebih atau dua thread atau lebih gitu. Itu sih Bang, karena ada atribut sleep lock ini yang gunanya untuk melindungi buffernya. Masih kurang jelas gitu? Oh, berarti udah ada restriksinya, jadi nggak ada kemungkinan untuk gitu ya? Iya, emang karena justru tujuan sleep lock struct sleep locknya ini emang gunanya buat ngerestriksi itu Bang, biar nggak ada lebih dari satu thread gitu yang akses buffnya ini. Itu gunanya locknya. Ya udah, makasih, terjawab. Oke, makasih juga Bang. Oke, saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saudara Azam. Jadi kenapa
mengakses disk lebih lambat dari mengakses memori ya. Pertama, karena secara fisiknya sendiri, disk sendiri di sini jauh lebih lambat kecepatannya dibanding memori. Karena kalau disk ini kita mereferensikan kepada external disk, berarti kan antara kalau nggak hard disk atau nggak SSD yang umum ya. Sementara kalau misalkan di sini kita membandingkan sama memori sini biasanya RAM maksudnya. Karena otomatis kecepatan RAM jauh lebih kencang daripada kecepatan eksternal disk lainnya. Terus juga kalau misalnya untuk sistem sendiri, dia nggak punya akses langsung untuk mengakses disk secara langsung gitu. Dia biasanya butuh lewat memori dulu, terus lewat disk. Jadi memang ada beberapa step-step yang harus dilaksanakan sebelum dia bisa mengakses disk. Udah sih, paling itu aja. Terjawab nggak? Sudah terjawab. Terima kasih Hanif. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman atau dari kakak-kakak sekalian? Kalau emang udah nggak ada, karena emang udah waktunya udah lebih dari 1 jam ya, mungkin kami tutup aja. Mohon maaf nih bila presentasinya kurang sempurna, banyak yang typo atau mungkin banyak yang kata-katanya tuh kelibet-kelibet gitu ya. Yang maaf sekali lagi. Terima kasih banyak udah perhatikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.